ditanami jagung situ. Dalam aturan pengelolaan Bapak Ibu sekalian, itu harus 200 meter kiri kanan sungai, tidak boleh ada perubahan apa-apa situ. Jurang 130 kali kedalaman jurang, tidak boleh dilakukan apa-apa di situ. Kalau di pinggir pantai, bagaimana? 130 pasang tertinggi terjauh, diukur air surut besar 100, kalau panjangnya mungkin 200 meter, 2 kali 130, tidak boleh. Jadi sebenarnya kalau kita di dalam peraturan, sebenarnya kalau kita lihat di seluruh posisi Kabupaten Buo termasuk, tapi kita berlangsung tinggal di situ, kan? Gitu. Tapi karena orang tua dulu sudah tinggal di situ, orang tua kita dulu nakal-nakal, jaga-jaga hutan, orang kita sekarang supaya nakal kurang. Betul tidak? Yang dilarang yang kerja, yang tidak dilarang yang tidak. Jadi gitu. Sebenarnya dalam peraturan perundangan itu sudah sangat jelas, tapi mungkin karena sosialisasinya belum mantap, ya, belum paham masyarakat. Oke, kita terima alasan itu. Nah, setelah dikasih tahu seperti ini, tidak boleh lagi melakukan itu. Tanya-tanya sama orang yang mengerti dan KBKB, ya kan? Nah, budaya KBKB kita sudah mulai mengurangi. Ya, kemarahan saja. Nanti kalau sudah terjadi banjir karena longsor, banjir panas, baru mulai ini. Kita lihat. Padahal kalau dia bertemu pohon tidak ada KBKB. Tidak ada. Itu tidak. Ada di sini begitu. Ada ya? Dan tinggal sini ya. Ada yang merek-merek pohon di sini. Ada. Dua merek-merek pohon ada. Saya tulis nama di situ Ali. Dibakar pohon. Dan yang punya pohon itu. Kalau ada yang panas-panas di bawah pohon, dia panas-panas di bawah pohon, dia bilang mau tunggu ya, tunggu kayak ini. Kakak mama itu itu. Kalau pun terjadi, dalam peraturan Presiden nomor 80 tahun 2001 bahwa tanda bukti kalau orang berpegang bergabung di situ, kalau 20 tahun kurang dari 20 tahun, ya, di atas 20 tahun, itu pasti batang mangganya sudah terlalu dipotong, tidak bisa kita tanggung. Kalau kelapa minimal tingginya seperti kelapa ini sudah 30 meter tinggi, nah berarti sudah di atas 20 tahun. Mangga yang pernah tahu bekas rumahnya di situ, itu bukti bahwa dia orang tua dulu pernah di situ. Sekarang kita mencari tahu mana itu mangga yang orang tua dulu tanam di situ. Dan udah orang tua kita dulu pasti ada tanam di situ di rumahnya, belum tidak? Betul. Kita di kampung saya itu begitu juga. Dan kita di Kabupaten Buo selalu orang bilang begini. Kenapa saya bilang saya tahu? Karena saya sudah 30 tahun sini. Masih jembatan kayu di sini dulu saya sudah lewat sini. Ada bukan ada? Ada bukan ada kata di Buo. Memang kita dia kita tidak punya hutan adat kalau ini bisa lihat. Bukan negara murni. Lanjut. Tidak ada sekali sudah menteri boleh dibaca-baca pembicaraan di buku sama Malaysia. Ini ada dalam SK itu, SK desa itu ada kewajiban dari pemegang izin. Ini kewajibannya. Pertama, melaksanakan pengelolaan hutan sesuai dengan prinsip pengelolaan hutan lestari. Jadi kalau dikelola hutan mau tanam jagung, mau tanam cincin, mau tanam apapun di situ tanam disebutkan tadi, yang tanam buah-buahan, tanam produktif, ya, tetap menjaga kelestarian. Caranya apa? Tadi saya bilang, kalau di pinggir sungai, di sudah di situ tidak usah dipaksakan ke bawah di situ, tidak usah dibuka di situ. Bersihkan saja di bawahnya. Kalau ada rotan tumbuh di situ, pelihara rotannya, pelihara ibunya, pelihara apa saja nantinya di situ, kayu palapinya ada di situ. Pelihara saja itu untuk memperkuat berdirinya sungai itu di kanan. Manfaatnya tetap bawah hebat. Jadi tidak longsor, tidak akan terjadi banjir. Ya. Kemudian itu namanya pengelolaan hutan lestari. Menjaga area dari kerusakan dan pencemaran lingkungan. Tidak boleh sembarang kita melakukan kerusakan hutan. Tidak ada gunanya melakukan kerusakan. Ya. Jadi termasuk pencemaran tidak boleh dilakukan. Yang berikut memberi tanda batas area pekerjaan ini kewajiban tadi.
sekali. Dibikin apa mau dibikin tahun 2025, 26, 27 sampai 35 tahun akan datang, 20 tahun akan datang. Kan? Dan sudah lewat di 9 tahun, berarti tinggal 29 tahun. Ya kan? 29 tahun dan 35 kurang 6, 29 kan? Jadi 29 tahun akan datang, itu yang kita rencanakan apa? Semua ditulis dalam rencana itu, makanya perlu dibikin rencana. Siap? Dalam rencana, dia boleh. Di dalam rumah tangga kita saja harus ada rencana dalam rumah tangga. Bapak Ibu sekalian, tahun ini kasih sekolah anak, tahun depan kasih sekolah istri, tahun depan kawin lagi, tahun depan ini lagi. Semua ada rencana. Gitu. Jadi semua rencana itu harus ada dalam pikiran kita dalam bentuk tertulis, disahkan dan dilaksanakan. Seperti itu ya. Berikut, melakukan penanaman dan pemeliharaan hutan. Jadi ketika Bapak melakukan penanaman di situ, pelihara kembali. Saya bilang tadi, ada hutan di dalam sudah Tuhan tanam di situ hutan kan? Ada nibung di situ, ada apa saja di dalam itu. Kita pelihara itu. Kalau kita sudah pernah ambil hutannya, kalau bisa tanam ulang. Kalau kita sudah pernah tebang kayunya, tanam ulang. Kalau kita pernah ambil nibungnya, tanam ulang. Ya. Berikut, melaksanakan penatasan hasil hutan. Kalau ada yang bertanya, bagaimana kalau kalian menjual hutan atau menjual nibung? Bagaimana caranya? Nanti di dalam LPHD ini harus ada yang ketua tunjuk atau kepala desa tunjuk anak-anak muda yang mungkin tamat SMA atau mungkin juga dari perangkat desa yang masuk dalam perlembagaan itu yang bisa mengoperasikan paham IT, paham komputer. Kita akan ajarkan nanti kita khususkan tersendiri dia untuk menjadi penata usahaan hasil hutan dan hutan desa ini, supaya semua yang tertulis yang dijual di dalam hasil hutan desa ini harus tertulis secara online semua. Jadi bukan hanya sisi UNES itu yang pakai online, ini juga pakai online. Menjual kayak ini sampai di Surabaya, rutanya sampai Surabaya pakai online semua tercatat di situ. Seluruh Indonesia bisa buka hutan desa Batu Rata menjual hutan 5 ton, ada tertulis di situ. Semua orang bisa baca. Ya, berapa dia harus bayar kepada negara, berapa ke desa, berapa ke pengelola hutan desa untuk buang gas di situ sudah bisa digunakan untuk pengembangan ke depan. Ya. Kemudian membayar penerimaan negara. Penerimaan negara bukan pajak. Jadi kalau di Tunggal itu namanya penerimaan negara bukan pajak. Nah, PNBP. Apa di situ? Kalau Bapak misalnya jual hutan 5 ton. 5 ton, 1 ton itu kalau tidak salah 200 rupiah. Berapa? 20 rupiah tidak salah. Dalam peraturan menteri itu 1 ton itu kalau tidak salah hanya 2 kilo. 1 kilo itu 20 rupiah tidak salah. Tidak salah. 20 rupiah tidak salah itu kalau dia 5 ton kali berapa itu? Itu di-store bekas negara. Itu namanya penerimaan negara bukan pajak. Jadi di-store di kantor pos dan di-store di bank kita tinggal catat sini berapa. Itu nanti kalau itu terkumpul di pusat kemudian dikembalikan ke kita di sini dalam bentuk program-program lagi ya. Jadi kalau hutan desa ini keluar dengan baik dan sekarang saya tidak takut. Desa Batu Rata tidak usah urus program lain, urus saja ini, desanya sudah sejahtera pasti. Sudah pasti sejahtera, tapi harus diurus desa serius. Begitu, ya. Kemudian berikut, mempertahankan fungsi hutan. Kalau tadinya hutan produksi, dirubah menjadi ada penggunaan lain yang bukan hutan negara tidak boleh. Jadi sampai 35 tahun ke depan, hutan produksi yang dikasih izin ke kita untuk kita kelola itu tetap dipertahankan sebagai hutan negara dan hutan produksi. Berikut, melaksanakan pengamanan dan perlindungan areal kerja hutan desa. Areal kerja hutan desa itu yang 667 hektar tadi itu dijaga dan dilindungi dari gangguan dari pihak luar.